Oke, selamat pagi semuanya. Di sini kita bakal coba ngejelasin gimana caranya kita input ke GeoGebra, terus gimana caranya kita buat fungsi, gimana caranya kita buat di sini udah sebenarnya udah ada sih, ada permasalahan dua masalah yang ada di sini. Kita mau buat fungsi aljabar sama fungsi trigonometri, terus kita aplikasikan turunan pertama, di mana aplikasi turunan pertama ini ada hubungannya sama persamaan garis singgung. Terus setelah kita buat itu, kita coba plotting semuanya ke GeoGebra. Nah, di sini aku udah siapin GeoGebra-nya. Ini sebenarnya kalian bisa download aja di link GeoGebra. Ntar aku cantumin di description. Ini sebenarnya aku langsung masuk ke webnya aja, soalnya kalau seandainya aku masuk ke aplikasi itu rada rada apa ya, rada lemot gitu. Ya mungkin prosesorku kurang gede sih. Terus yang ada di sini aku lebih prefer sih, soalnya lebih gampang dibuka, and then so we don't use many memory to save it. Kita nggak perlu banyak-banyak nyimpen data ataupun nyimpen banyak aplikasi di laptop, di device kita di laptop kita ataupun komputer. Oke, sekarang kita masuk aja di GeoGebra-nya. Nah, di sini sebenarnya udah ada apa nih, kosong nih, nggak ada apa-apanya. Oke, yang kemarin kita mau buat fungsi aljabar sama fungsi trigonometri. Oke, sebenarnya aku udah siapin sih kemarin itu apa ya, dokumen yang berisi apa namanya, solusi sementara sih sebenarnya. Itu buat contoh buat kalian yang pengen banget menyelesaikan dua masalah tadi, atau kalian pengen juga untuk belajar GeoGebra. Nah, di sini kita poinnya kita buat fungsi. Kita buat fungsinya dulu, fungsi utama yang ada di masalah aplikasi turunan pertama. Intinya kita nggak turunin dulu, kita plot fungsi utamanya. Nah, setelah kita plot fungsi utamanya, terus kita bakal buat apa namanya ya, sebuah garis singgung. Nah, nanti ada garis singgung pada titik di kurva tersebut. Oke, biar nggak lama-lama nih, sebenarnya aku udah ada PDF-nya. Ini kalau nggak salah aku belum download ya. Sebenarnya udah sih. Seharusnya udah dong. Oh ya, ini Fanny. Oh, sorry. Oke, ntar ya, lagi loading. Eh, kita sambil jelasin dulu. Nah, misalkan di sini aku mau input beberapa fungsi. Sebenarnya cukup sederhana sih. Kita pakai keypad yang ada di sini. Keypad apa sih? Ya, interface yang ada di sini bisa juga, misalnya sepangga 2. Oh, ternyata di kurvanya kayak gini. Ataupun kita buat X gitu ya kan. X berusaha persamaan garis gitu ya kan. 4X plus 3 misalnya kayak gitu. Nah, kayak gini. Dia intinya sederhana aja ya. Kita boleh input di sini. Nah, ini kok hilang, gimana caranya? Nih ada tombol keyboard yang ada di sebelah kiri, di pojok kiri ini, sebelah Windows nih. Itu ada. Nah, ntar langsung muncul kalau misalnya kita klik terus di tombol tersebut. Nah, kita delete dulu nih, kita nggak bahas ini soalnya. Intinya kita coba masukin fungsi yang akan kita analisis. Nah, di sini aku sebenarnya udah siapin. Nah, di dokumen ini kalian bisa baca sepuasnya. Ini sebenarnya aku buat kemarin tanggal 2 nih, sekarang tanggal 3 hari Kamis. Kalian bisa lihat definisi fungsi aljabar tuh kayak gimana, terus fungsi trigonometri kayak gimana. Sebenarnya sederhana aja sih. Kalau fungsi aljabar ya nggak ada unsur trigonometri, ini kalian bisa lihat nggak ada unsur trigonometrinya. Terus ini sebenarnya aku udah ada contoh soal. Oh ya, ini kalian juga bisa langsung cek link yang ada di sini, yang ada di buku ini, buku panduan. Ini cara buat bikin garis. Bentar, mana masalahnya? Oh, ini. Oke. Nah, dalam bidang fisika, sebagai sebuah benda bergerak dengan persamaan posisi seperti ini, dengan y dalam meter, terus d dalam satuan detik. Nah, ini soalnya ya. Ya, aku highlight. Terus dari soal ini, oke, boleh dibaca dulu. Oke ya, biar nggak lama. Benda yang bergerak dengan persamaan gerak seperti ini. Nah, ini apa nih? Ini fungsi apa nih? Y sama dengan 3 panggal min sakar T plus 7. Ini maksudnya apa? Ini Y itu sebenarnya merupakan fungsi posisi. Nah, fungsi posisi itu apa? Mempresentasikan apa? Fungsi posisi itu mempresentasikan bahwa benda itu menempuh jarak sekian pada saat T sekian. Nah, gitu. T ini dalam detik.
dalam second ya, kalau kita boleh kasih satuan. Dalam waktu detik ketiga, misalkan seperti itu. Posisi benda pada waktu itu sama dengan 9, misalkan seperti itu ya, 9 meter. Itu berarti kalau seandainya kita ngasih T berapapun dalam fungsi ini, akan ketemu jarak yang bakal ditempuh sama benda sekian meter gitu. Itu maksud dari fungsi posisi. Untuk penjelasan lebih detailnya, ini aku udah punya fungsi posisi fx sama dengan 3x plus 2. Nah, sebenarnya kita nggak butuh si poin A ini. Jadi di sini kita tinjau titik B ini aja, dimana titik B ini ketika T sama dengan 2, ini anggap yang sumbu koordinat X ini kita anggap koordinat X ini kita anggap T aja lah ya. Terus ini yang Y kita anggap yang Fx. Nah, terus dari T ini ketika T sama dengan 2 sorry. Ketika T sama dengan 2, ketika T sama dengan 2 detik, jarak tempuh yang ditempuh benda itu adalah 8 meter. Di sini udah ketahuan ya. Ketika kita masukin T sama dengan 2, yang di sini ada X ya. Ini sebenarnya kita boleh kasih T, cuma di sini kasih X biar kelihatan gampang aja, karena pas waktu kita masuk ke GeoGebra ini nggak otomatis sumbu Y sama sumbu T. Ini tetap kita pakai sistem koordinat kartesius sumbu X sama sumbu Y gitu. Jadi memplot fungsinya kalau nanti kita dari sini, dari 3T kuadrat ini plus minus akar T plus 7, ntar kalau kita masuk ke GeoGebra-nya kita ganti T ini dengan X gitu. Jadi ntar jadi 3X kuadrat minus akar X plus 7. Nah, tadi berapa ya 3T ya? 3T kuadrat jadi 3X kuadrat minus berapa tadi akar T, akar X kita ubah ya plus 7 ya. Wah, ini hati-hati ya kalau kita ngasih plus, kalau seandainya ada di dalam kurung kita hapus dulu. Nah, gimana caranya keluar dari kurung? Kita kasih tanda kurung yang ada di sini, atau kita pakai ini yang tanda panah ke kanan ini. Nah, kita boleh ke situ terus plus 7. Nah, hati-hati untuk memasukkan masalah input. Nanti kalau seandainya kita salah input bakal beda grafiknya. Oke, kita nggak banyak bacot, ntar kita lama-lama. Oke, udah kelar. Ini ada 3x kuadrat plus minus akar X plus 7, yang mana memprestasikan fungsi posisi Y sama dengan 3T pangkat 2 minus akar T plus 7. Ini cuma ngasih perubahan dari titik X. Nah, dari sini kita kan sebelumnya udah tahu nih bahwa kalau T sama dengan 2 dari fungsi Fx, kita bakal dapat jaraknya sama dengan 8. Berarti ketika 2 detik, pada saat 2 detik benda akan menempuh jarak sebesar 8 meter kayak gitu. Ini kita nggak ngasih kesatuan karena di GeoGebra kita cuma ngasih plot fungsi aja. Oke, kita delete dulu yang ada di sini biar nggak bingung. Nah, di sini kan udah punya nih, oke biar jelas. 3x kuadrat minus akar X plus 7, kita kasih poin misalkan ya. Poin Z, yang mana poin Z ini kita bisa kita pindah-pindahin ya kalau seandainya kita mau kasih poin di G. Nah, di sini kan ada fungsi gx, ini kasih efek saja lah ya biar agak bingung sesuai dengan yang ada di sana. Atau kita kasih y gitu aja lah ya biar agak bingung ya. Sama aja sih. Jadi nggak apa-apa ya, intinya dari efek ini kita mau buat fungsi turunannya, dimana fungsi turunan itu ingat ya mempresentasikan gradien dari fungsi posisi. Kita tulis di sini, kita kasih definisi bahwa f aksen x itu mempresentasikan gradien dari fungsi fx pada saat x. Nah, karena di sini kita punya t, berarti pada saat t gitu ya. Tapi di GeoGebra kita pakai x saja. Nah, sebenarnya maksudnya apa? Coba perhatikan deh. Kalau seandainya yang sebelumnya itu kan ada fx 3x plus 8. Oke, so ya kita masukin dulu yang tadi. Kita kalau seandainya masukin X sama dengan 2, nah kita bakal dapat 8 meter gitu ya kan. Nah, tapi di sini kalau kita turunin nih Fx, itu jadinya berapa? Turunan dari 3x plus 2 kan 3 doang gitu. Nah, 3 doang tuh maksudnya apa? 3 ini merupakan, kalau persamaan garis, 3 itu merupakan gradien. Iya nggak sih? Gradien kan, kemiringan, slope. Perubahan ini perubahan X, kayak gitu. Nah, kalau seandainya pada fungsi yang gede, fungsi yang ordenya tinggi kayak gini, yang 3x kuadrat minus akar X plus 7, ini maksudnya gimana? Kalau sini kita turunin ini, bakal jadi apa dong? Oke. Kita kan udah punya ini nih, 3x pangkat 2 minus akar X plus 7. Nah, di sini udah aku turunin, turunannya itu sama dengan mana ya?
turunannya sama dengan ini yang aku kasih highlight ini, dimana di sini kita dapat 6T minus 1/2 akar X. Nah ini sorry ya, ini sebenarnya T ya, aku salah tulis, salah ketik, sorry. Sekarang ketika masuk di GeoGebra, ini bakal jadi 6X minus 1/2 akar X. Nah ini maksudnya apa nih? Kalau kita mau nginputin fungsi turunannya, dia bakal kebentuk fungsi baru. Oke, kita hidden dulu yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan udah turunan nih sebenarnya. Udah fungsi turunan. Nah, maksudnya fungsi turunan ini apa? Ini, nilai ini yang ada di fungsi turunan ini itu mempresentasikan nilai gradien yang ada di suatu titik yang ada di G. Nah, ini kan ada G nih. Yang tadi Y sama dengan 3T kuadrat, ini kita buat jadi Gx, atau kita kalau pengen gak bingung kasih Oke ya, gak bisa ya soalnya ini udah kayaknya jadi G doang. Nah ini udah kebentuk I nya, Y sama dengan 3x kuadrat minus akar X plus 7, dimana ini emang benar-benar fungsi yang ada di sini, kita cuma ngubah namanya doang sih Oke, di sini kan ada 3x. Oke, kita jabarin jadi 3x kuadrat minus akar X plus 7, yang mana turunnya 6x minus 1/2 akar X. Nah, udah ada nih. Oke, kalau kita kasih suatu nilai, misalkan kita kasih 1, misalkan bakal jadi apa gitu ya, 1, H1 kalau gitu. Nah, ingat ya, kalau seandainya kita masukin suatu nilai, kalau kita mau pengen nempatin suatu titik pada grafik yang kita tuju, misalkan ini H nih, ini grafiknya H nih. Nah ini merupakan yang tadi udah dijelasin bahwa ini fungsi turunan. Kalau kita mau kasih titik, berarti kita kasih poin X nya 1, kan sistem koordinat itu kan X, Y kan ya, sistemnya itu X, Y kan. Nah X, Y ini kita substitusikan nilai X nya sama dengan berapa, Y nya sama dengan berapa. Nah gitu. Nah di sini kan kita mau cari nilai H ketika X sama dengan 1, berarti kita kasih X sama dengan 1, Y nya berapa dong. Nah kita kan Y nya nggak tahu nih, masa kita mesti ngitung dulu? Nggak usah, Y nya tinggal kita plot bahwa ketika X sama dengan 1, berarti kita cuma ngubah H nya doang di fungsinya, berarti ini kasih apa? 1 gitu, 18 ya, H1. Nah jadi kalau kita mau kasih titik di suatu kurva, nah ini menyentuh kurva ya kan, berarti kita kasih koordinat 1, H1 sesuai dengan input yang kita sesuaikan, X, Y kayak gitu. Nah di sini aku berhubung, aku pengen tahu nilainya H ketika X sama dengan 1. Nah ketemu 5,5. Nah ini maksudnya apa? Oke, sekarang aku mau jelasin konsep dari fungsi turunan, bahwa fungsi turunan itu merupakan gradien dari fungsi fx pada saat X, dalam hal ini T. Nah di sini kan udah ada nih nilai H ketika X sama dengan 1, itu H1 sama dengan 5,5. H1 ya, 5,5. Kalau kalian bisa boleh ngitung, boleh. 6 kali 1 berapa? 6. 1/2 akar 1 berapa? 1. Oke, jadi 1/2 setengah. 6 kurangi setengah, 5,5. Udah bener ya? Nah, sekarang ini mempresentasikan bahwa ketika X sama dengan 1, ketika X sama dengan 1, nilai dari Gx itu mempresentasikan fungsi posisi, yang berarti ketika X sama dengan 1, nah ini beda lagi nih. Oke. Ketika X sama dengan 1, Gx bakal jadi fungsi posisi ketika dia X sama dengan 1. Berarti ketika X sama dengan 1, posisinya dia berarti 9 meter kayak gitu. Bendanya berada di 9 meter dari titik asal. Oke. Ini ingat ya, ini mempresentasikan posisi. Oke, aku kasih keterangan input teks dulu biar kalian nggak bingung. Mempresentasikan fungsi posisi benda. Posisi benda ketika pada waktu T, pada waktu X sih kalau di sini. Pada waktu X. Oke. Ini mempresentasikan posisi benda pada waktu X. Terus yang H ini aku kasih teks mempresentasikan kemiringan dari fungsi posisi, atau dalam artian gradien ya. Oke, aku kasih keterangan dulu biar nggak bingung, karena di sini colornya itu biru, kau pakai biru aja ya.
Nah, ini merepresentasikan kemiringan dari fungsi posisi. Sekarang bingung nih, maksudnya apa nih? Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Gradien, kemiringan. Maksudnya itu gradien. Sorry. Waduh, nge-lag lagi nih. Oke, gradien. Maksud dari gradien itu apa? Gradien itu kemiringan, boy. Jadi gradien itu kemiringan. Slope. Kalau seandainya kalian bingung, misalkan aku udah sebutin ya, kayak tadi ya, kayak fx sama dengan berapa tadi ya? Oh, jangan fx sudah ada 3x plus 2. Kemiringan garis ini berapa? Tinggal lihat aja fungsinya. 3x plus 2 berarti 3x ini 3x plus 2 ini merepresentasikan fungsinya. Nah, 3-nya ini adalah gradien kayak gitu. Koefisien yang ada di sebelah variabel x itu namanya gradien. Kalau di fungsi yang linear kayak gini 3x plus 2. Nah, kalau fungsi yang kayak gini kita kan nggak tahu nih gradiennya berapa di titik manapun, bisa berubah-ubah gitu ketika x pangkat 2 minus akar x plus 7. Maka dari itu kita punya fungsi turunan untuk merepresentasikan kemiringan dari fungsi posisi. Nah, itu ya gradien ya kan. Aku jelasin gradien kayak gitu ya. Kemiringan gitu. Kalau kalian bingung ntar kalian bisa pelajari lagi di kelas 2 bab persamaan garis. Aku cari-cari aja lah persamaan garis lurus kayak gitu. Ntar ada disebutin beberapa istilah mengenai persamaan garis dan coba kalian cari gradien. Oke, saya nggak bahas gradiennya karena ini topik yang sebenarnya udah pernah dibahas di kelas SMP. Oke, jadi kalau seandainya kita mau cari gradien yang ada di sini, kita mesti kita mesti cari juga turunan dari fungsi pertamanya, terus kita substitusikan ke sini kayak gitu. Nah, berarti kalau seandainya aku tahu bahwa ketika x sama dengan 1, fungsi posisinya itu 9 meter. Terus kalau seandainya kemiringan yang ada di titik C ini itu 5,5, berarti kayak gitu dong. Iya, benar. Jadi ketika x sama dengan 1, fungsi posisinya itu sama dengan 9 meter dan gradien yang ada di sini itu 5,5. Loh, gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya kita buat sebuah garis lurus yang mana garis ini melewati C. Misalkan kayak gini ya. Kalau kalian bingung, di sini ada line, kita klik C-nya, terus kita control passing through the curve linear yang ada di sini, terus kita klik aja gitu D. Nah, misalnya ada titik D seperti itu. Nah, ini maksudnya kayak gini. Nah, dari persamaan garis ini nilai gradiennya berapa? Nah, kayak gitu. Kita coba cari nilai gradiennya dengan cara kita tahu posisi D, kita tahu posisi C, kita aplikasikan, udah kelar kayak gitu ya kan. Nah, di sini ada keterangan line C, D di mana garis lurus yang melewati C dan D itu 5,83 sekian x plus sekian. Nah, di sini kan udah tahu kan kayak 3x plus 2 kayak tadi. Kalau 3x sekalian ngurusin ATM. Oke, ini ada squeeze. sorry 3x plus 2. Nah, berarti kalau 3x plus 2 gradiennya 3. Oh, berarti kalau line C, D di sini gradiennya 5,8 sekian kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita itu tidak tahu pasti gitu loh. Sebenarnya kita tidak tahu pasti keberadaan gradien C, D. Kayak aku tadi kan kayak ngasih garis yang melewati C itu kan random. Nah, jadi aku bisa ubah C, D-nya tuh miring-miring kayak gini ya kan. Nah, berarti nggak pasti dong karena berubah-ubah. Coba lihat. Ini pasti berubah-ubah nih. Nah, di sini pasti berubah-ubah. C, D-nya pasti berubah-ubah. Nah, itu kan berubah-ubah nih, kan nggak pasti tuh. Nah, di sini kan udah ketahuan tuh kalau di titik C itu gradiennya mesti 5,5. Yang ada di B ini 5,5 harusnya 5,5. Nah, di sini kalau nanti titik D ini berubah-ubah, ini grafiknya coba lihat di sini. Ini kan nggak 5,5 nih. Nah, 5,1 terus berapa tuh 5,5-nya? 5,5-nya nggak sesuai gitu loh. Jadi ada semacam error yang skala besar gitu. Tapi ini sudah melewati C. Nah, gimana caranya kita ngebentuk persamaan garis yang mana persamaan garis ini melewati C dan itu benar-benar gradien dari kurva itu di titik itu gitu. Gradien kurva itu, nah gitulah. Oke, kita hapus dulu yang ada di sini, yang D juga kita hapus. Nah, sekarang kita udah punya poin A nih. Nah, poin A ini maksudnya apa? Ntar kita hidden dulu yang C tadi, yang B juga kita hidden. Kita nggak terlalu mentingin yang C sama D, yang C sama B kita delete aja.
Kita udah punya poin A, di mana poin A ini kita bisa melewati apa namanya kurva yang ada di G, yaitu kurva posisi ya, dan ini bisa dinamik gitu, maksudnya bisa diubah-ubah kayak gitu. Nah sekarang dari poin A ini kita buat persamaan garisnya. Gimana caranya kita membuat persamaan garisnya agar dia mempresentasikan gradien dari gradien dari kurva itu di titik A. Persamaan garis itu kan kalau kita jabarin, kalau kita tentukan, dia bakal berbentuk kayak gini ya kan. Y sama dengan Y sama dengan YI plus M X minus XI, yang mana YI sama XI ini merupakan koordinat dari suatu titik pada kurva posisi tadi. Jadi di sini kan aku udah punya titik A nih. Jadi A ini XI, YI kayak gitu. Nah, kita substitusikan ke sini. Nah, kita kan nggak tahu secara spesifik. Jadi kita biarin aja kayak gini. Biarin aja. Jadi XI sama YI. Nah, setelah ini kita substitusikan M, nilai M. Nilai M ini ketika kita masukin X sama dengan 1, nilai M-nya berapa? Nilai M-nya bakal berubah jadi 6 kali 1 plus 1 per 2 akar 1 kayak gitu. Jadi 6 kurangi setengah jadi 5,5. Nah, berarti gradiennya 5,5 kalau X-nya sama dengan 1. Nah, di sini kalau X-nya sama dengan XI, berarti kita substitusikan M-nya sama dengan Y aksen yang tadi turunannya sama dengan 6 kali XI minus 1 per 2 akar XI. Kayak gitu ya kan. Kalau X-nya sama dengan 1, 6 kali 1 minus 1 per 2 akar 1 kayak gitu. Jadi 6 kurangi setengah 5,5. Sesuai ya kan? Nah, dari sini kita nggak ubah. Karena di sini posisinya A bisa berubah-ubah ya kan? Bisa dynamic. Bisa gonta-ganti gitu loh. Jadi kita diemin aja jadi XI, YI. Oh, sorry. Oke, ini udah ada fungsi posisinya udah ada, terus gradiennya udah ada, terus kita substitusikan semua ke persamaan yang atas ini. Jadi ini ingat ya, ini persamaan garis singgung. Oke. Sorry. Nah, untuk vektor posisi ketika X sama dengan XI, berarti kita tinggal substitusikan YI sama dengan 3XI kuadrat minus akar XI plus 7 kayak gitu. Di sini kan kalau seandainya XI sama dengan 1, kita substitusikan X sama dengan 1, 3 kali 1 minus akar 1 plus 7 kayak gitu ya kan. 3 kali 1 3 minus 1 2 tambah 7 9, sesuai ya kan, sesuai dengan yang ada di sini nih. Nah, sekarang kita substitusikan, jangan kasih nilai, maksudnya kasih XI, YI yang kayak tadi, kayak yang M tadi kan kasih XI, YI juga. Cuma di sini karena kita cuma butuh X doang untuk gradien, kita cukup memasukkan 6XI minus 1 per 2 akar XI. Nah, untuk yang kasus fungsi vektor untuk posisi yang Y sama dengan 3X kuadrat minus akar X plus 7, kita masukkan XI-nya untuk poin G. Jadi 3XI kuadrat minus akar XI plus 7 sama dengan YI. Di sini udah ada nih. Nah ini maksudnya apa? Ketika X sama dengan XI, nilai posisinya itu sama dengan YI. Nah, YI direpresentasikan dengan XI kayak gitu. Jadi 3XI kuadrat minus akar XI plus 7. Nah, kita substitusikan nih ke persamaan yang ini nih. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 3XI kuadrat minus akar XI plus 7. Udah masuk. Terus M-nya berapa? 6XI minus 1 per 2 akar XI. Oke, udah masuk. Terus kita kaliin sama X minus XI. Oh, udah kelar. Oke. Dari sini kan udah punya Y sama dengan YI plus M kali X minus XI gitu. Kita mau masukin persamaan garis ini ke GeoGebra. Gimana caranya? Kita masukin fungsi yang ada di sini, persamaan garis ini, ke fungsi GeoGebra dengan cara YI ini kan merupakan Y dari A, terus XI ini X dari A. Nah, cara nulisnya gimana? Kalau di GeoGebra, nulis sintaksnya, kalau X yang ada di A itu kasih X dalam kurung, buka kurung, kasih label A. Itu X yang ada di A, koma Y yang ada di A. Nah, ini mempresentasikan XA, YA itu adalah titik XI, YI. Anggapannya kayak gitu. Jadi XI di sini X yang ada di A, YI sama dengan Y yang ada di A. Tuh, nilainya sama kan? 1,9 ya kan? Jadi di GeoGebra XI, YI direpresentasikan dengan
suatu X buka kurung poinnya mana, kita buka poin A, terus Y buka kurung poinnya yang mana, poin A, kayak gitu. Jadi kalau kita mau mengakses X yang ada di suatu poin dan Y yang ada di suatu poin, kita cukup kasih sintaks seperti ini. Kalau XI berarti X poinnya apa? Poinnya A. YI poinnya apa? A. YA. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini sintaks utama untuk memanggil XA dan YA yang ada di suatu titik. Nah, kayak gitu. Kita delete. Nah, sekarang kita punya poin A ya kan? Nah, dari poin A ini kita mau membuat persamaan garis Y sama dengan YA plus M X minus XA, kayak gitu. Jadi kita cukup tulis. Nah, kita nggak boleh pakai Y lagi karena Y udah dipakai. Sebenarnya kita boleh sih kasih bentuk yang lain, misalkan apa ya, P sama dengan Y sama dengan berapa tadi? YA untuk Y yang ada di A, kayak gitu ya kan, plus M itu kan gradien nih. Nah, gradien yang ada di A kita kan nggak tahu nih berapa gradiennya. Nah, caranya kita pakai fungsi turunannya, fungsi Hx. Fungsi Hx di sini kan 6x minus 1/2 akar x. Berarti ini gradien, ini pasti gradien yang ada di suatu titik manapun yang ada di fungsi G. Kayak gitu ya. Oke, sorry. Ini konslet. Oke. Jadi kita pakai Hx untuk menyatakan gradiennya. Cara gimana? Nah, Hx ini kan apa namanya? Fungsinya gitu. Kalau kita mau masukin nilai gradien di suatu titik, berarti kita cukup masukin x-nya. Kayak gitu ya kan? Nah, di sini x kan 6x sekian, kayak gitu. Ini kalau x-nya kita substitusikan x yang ada di A, nilainya kayak gimana? Nah, caranya untuk memasukkannya, kita kasih H buka kurung X yang apa? X yang ada di A. Kayak tadi kalau kita mau ngakses di GeoGebra, dikasih buka kurung label A, kayak gitu. Berarti kalau ini menyatakan gradien dari titik A, kayak gitu. Nah, kita coba ubah nih. Kalau ini kan udah ketahuan tadi 1,H1, udah kelar, udah tahu ya kan. Tapi ini nilainya nggak bisa diubah. Ini pasti tetap. Makanya kalau seandainya kita mau mengubah nilai, kalau A-nya berubah, kalau A-nya berubah, nah nilai B nggak berubah ya kan. Nah, caranya untuk mengubah sesuai dengan perubahan yang ada di A, berarti kita pakai fungsi gradiennya sekalian, kayak gitu ya kan. Masukin XA ke HX, jadi kita punya HXA yang mempresentasikan fungsi gradien. Jadi ketika XA-nya sama dengan sekian, pasti ketemu gradiennya sama dengan berapa. Oke, jadi B ini tidak bisa mewakili untuk menyatakan gradien dari A. Sebenarnya udah mewakili, tapi khusus untuk X sama dengan 1. Oke, kita delete aja. Nah, ingat ya, yang biru mepresentasikan gradien atau kemiringan dari fungsi posisi. Nah, ingat baik-baik. Nah, sekarang kalau kita ubah nilai A-nya, ini bakal berubah nih. Tuh, bakal berubah kan HX-nya. Ini bakal berubah. Kalau A-nya berubah, ini juga berubah. Tuh, berubah, pasti berubah. Dan ini nilai A ini sama dengan HXA ini merupakan gradien dari titik A. Maksudnya gradien dari fungsi G Y sama dengan 3x pangkat 2 minus akar x plus 7 di titik A, kayak gitu. Gradiennya berapa? Gradiennya berdasarkan oleh HXA, kayak gitu. Oke, kita kembali lagi untuk menginputkan fungsi persamaan garis yang ada di sini. Y sama dengan YI plus M X minus XI, kayak gitu. Ingat, Y sama dengan YI plus M X minus XI. Nah, kita coba bikin suatu variabel lain, misalkan PY sama dengan YI. YI itu adalah Y di titik A. Berarti kita punya Y A plus M. M-nya apa? Gradien. Gradien berarti di sini kita tulis yang ada di sini gradien dari A. Nah, kita kan udah punya A nih. Ini kan udah gradien dari A. Kita boleh tulis A di sini. Nah, buka kurung X minus X yang ada di A. Oke, kita udah punya persamaan garis yang udah mirip yang aku udah buat sebelumnya. Nah, ini kalau aku hilangin yang fx, ini kan nggak ada nih, polnya nggak ada nih.
Oke, bentar aku zoom. Kalau seandainya aku kasih fx di sini, ini sebenarnya udah aku buat sebelumnya. Coba kalian lihat deh. Fungsi fx sama py sama dengan sekian. Bentuknya, ingat ya bentuknya. Nah nih, bentuknya. Bentuknya itu mirip karena di sini 3xa kuadrat minus akar xa plus 7 itu merupakan ya. Terus plus a di sini kan 6xa minus 1/2 akar xa xa sama ya. Jadi bentuknya mirip. Ini sebenarnya udah aku bikin sebelumnya. Nah, bentuk simpelnya itu kayak gini. Yang ada di bawah ini. Oke, biar nggak bingung, kita ganti A ini jadi M. Merupakan gradien ya kan? Biar sesuai aja. Oke, ini bakal ubah juga jadi M kayak gitu ya kan? Jadi sudah sesuai dong. Udah, Bang. Nah, kan YI, kayak biar nggak bingung, biar kalian bisa coba lihat ini yang Nah, ini kan coba kalian lihat yang samping kiri, samping kanan. Sorry. Oke. Seret. Nah, sama kan? YA, YI, M, X, XA, XI kayak gitu. Oke, kayak gitu ya cara masukin ke GeoGebra-nya. Oke, kita lanjut untuk menjelaskan. Nah, sekarang kita coba kasih warna. Bisa kasih warna, kasih setting, terus color. Di sini ada merah misalkan ya, biar kelihatan. Nah, ini sama aja sih, sama aja. Tuh, sama kan? Tuh, sama. Oke, kalaupun kita ubah juga, dia bakal juga ubah kayak gitu. Tuh, sama kan? Oke, biar kita sorry ya. Terus kita delete aja yang ini biar nggak bingung. Nah, dari sini maksud dari turunan pertama itu apa? Nah, ya udah, sebenarnya udah kelar di sini sih. Sebenarnya turunan pertama itu bukan mempresentasikan garisnya, tapi mempresentasikan nilai gradien M yang ada di sini. Kayak gitu. Jadi M H X A itu mempresentasikan gradien yang ada di titik A, kayak gitu. Untuk secara general atau secara umum bakal didefinisikan Hx sama dengan 6x minus 1/2 akar x yang merupakan turunan dari yang atas ini, fungsi atas ini, yang gx ini. Nah, dari sini udah bisa dibuat kesimpulan bahwa fungsi turunan itu merupakan gradien, nilai gradien dari fungsi y sama dengan 3x pangkat 2 minus akar x plus 7. Kayak gitu. Nah, Bang, caranya untuk membandingkan kayak gimana, Bang? Nah, kita kan udah memplot fungsi yang ada di bawah ini loh, yang maksudnya fungsi gradiennya. Nah, ini kan gak guna dong kalau kita memplot ini. Sebenarnya guna sih. Gunanya buat apa? Kalau seandainya kita mau menganalisis secara pasti gitu ya kan. Kalau seandainya A itu berubah X-nya ketika di ketika di Y fungsi posisi, berarti ketika di fungsi gradien, fungsi ini juga berubah dong, kayak gitu. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Kita buat suatu titik yang mana titik itu berada di fungsi gradien. Caranya gimana? Caranya kita masukin fungsi koordinatnya. Nah, koma Y yang Y ini yang pastinya ada di HX. Jadi kita nggak boleh pakai Y, kita pakai HXA. Nah, seiring berubahnya waktu, nilai B yang tadi, yang kalau seandainya kita masukin X-nya sama dengan 1 bakal 9 ya kan? Mana tuh? X-nya 1, ayo dong, 1 dong. Nah, tuh. Tadi kan udah ketahuan tuh kalau B-nya sama dengan kalau X-nya sama dengan 1, B bakal mempresentasikan 1,5,5 kayak gitu ya kan. Kayak tadi sebelumnya. Nah, dari sini kalau seandainya kita ubah A, B-nya juga ikut berubah kayak gitu. Nah, tuh kan B-nya ikut berubah ya kan. Nah, B ini mempresentasikan titik sejenis titik doang, tapi yang jadi poin itu nilai HXA-nya, bukan titik B-nya. Nilai dari HXA-nya yang mempresentasikan nilai gradien dari fungsi Gx ketika di titik X sama dengan A. Ketika di titik A, kayak gitulah. Bukan di titik sama dengan A. Ketika di titik A, kayak gitu. Yang mana dipresentasikan oleh Hx sama dengan 6x minus 1/2 akar x, kayak gitu. Ininya aku sekali lagi tekanin bahwa f aksen x mempresentasikan gradien dari fungsi fx pada saat x. Nah, dalam hal ini kita punya fungsinya sama dengan t. Yang sebelumnya ya y sama dengan mana tadi ya? Yang merupakan, nah ini. Karena di sini t berarti mempresentasikan, berarti ft f aksen t atau y aksen t, atau kita kasih y aksen ya biar nggak bingung. Sorry.
Y akset merepresentasikan gradien dari fungsi Y pada saat T. Jadi kita bisa hapus keterangan yang ini. Kayak gitu. Jadi kesimpulan dari dari fungsi aljabar, dari fungsi turunan pertama, itu intinya entah itu fungsi aljabar, entah itu fungsi trigonometri, itu merepresentasikan gradien dari fungsi Y pada saat T. Kayak gitu ya. Karena ini berhubung aku T pakai T ya, atau kita pakai X atau sebenarnya intinya mempresentasikan aku tekanin terus nih karena sering lupa mempresentasikan gradien ya, gradien dari fungsi Y. Ingat tuh, kasih highlight. Nah, intinya mempresentasikan gradien dari fungsi Y, jangan sampai lupa. Maka dari itu diplot fungsi yang ada di sini Hx ya kan. Nah, bentuk geometrinya bahwa hubungan Gx sama Hx itu dipresentasikan dengan garis singgung. Nah, kayak gitu. Itu hubungan geometri Hx sama Gx ya kan. Nah, ini sebenarnya kita bisa mainin sih pakai tombol play ini. Bisa mainin, bisa kasih cepetan tuh. Kita nggak tahu tuh. Nggak tahu kemana tuh lah. Intinya pasti bareng-bareng lah ya. Pasti berubah dengan seiring berubahnya poin A. Kayak gitu, boy. Oke, ini kecepatan nih, boy. Mana tuh titik? Lu jangan kabur, tong. Nah, kayak gitu ya. Oke, sekian dulu. Intinya seperti itu. Ntar kalau misalnya kalian bingung, kalian boleh tanya-tanya dulu gimana caranya membuat soal, gimana caranya untuk menjawab soal. Kalian bisa cek link yang ada di description. Sebenarnya kalian boleh cek kontak saya yang ada di Fanny ya. Kalian bisa cek kontak saya, terus ya bisa tanya-tanya mengenai apa yang mungkin bisa dipelajari dari GeoGebranya, apa yang bingung. Kalian bisa kontak saya. Terus terus kok terus sih. Terus ya udah sekian aja dulu ya, thank you ya.